Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita ini masyarakat Cilegon, dan masyarakat Cilegon ini pada zaman tahun 70-an, 50-an itu dikenal dengan masyarakat sering melaksanakan urban musiman atau transmigrasi musiman, terutama dilakukan pada musim paceklik. Musim paceklik itu artinya musim panas ya, musim sulit untuk melakukan menanam itu. Jadi sawah ladang pada kering, maka masyarakat Cilegon dan sekitar Cilegon, baik dari Cilegon, dari Bojonegara, dari Tak-Takan, dari Mancak, dari Anyar, dan lain-lainnya itu melakukan urban musiman atau transmigrasi musiman ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Lampung, ke Lampung ya, ke Lampung untuk apa? Untuk kuli, mencari penghidupan, menjadi tukang petik cengkeh, petik kopi, kopra atau kelapa. Ya, mereka orang-orang dari Cilegon dan sekitarnya itu berangkat ke Lampung itu ketika musim paceklik itu adalah dalam rangka mencari ya kehidupan, bekerja untuk mendapatkan upah. Ini dilakukan pada tahun-tahun 60-an, 50-an, 70-an, bahkan 80-an pun masih ada, cuma tidak sebanyak dulu. Nah, setelah Cilegon ini berubah menjadi kawasan industri, menjadi pabrik, kawasan pabrik yang dibangun berbagai macam industri, pabrik, ini lambat-laun berubah karena memang sudah tidak lagi mereka bertani, tidak lagi menjadi nelayan, tidak lagi juga ngurus empang, karena kawasan lahannya sudah diubah menjadi kawasan industri, sudah dibangun pabrik-pabrik ya. Nah ini, nah artinya perubahan ini hendaknya menjadi satu perubahan ini hendaknya dari perubahan dari pertanian ataupun perikanan itu tidak menjadi area yang kawasan yang minim penghasilan bagi masyarakat Cilegon. Ini jangan begitu. Nah, kalau melihat dari tadi yang saya katakan pada awal bahwa masyarakat Cilegon sering melakukan urban, sering melakukan bepergian, ini persis seperti orang bangsa Arab, orang Mekah dulu, bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy itu pada bulan musim panas dan musim dingin mereka melakukan bepergian untuk berniaga. Nah, bangsa Quraisy ini sangat dihormati sekali, sangat dihormati karena apa? Karena di daerah tersebut atau di Mekah itu terdapat tempat pusat peribadatan, yaitu Ka'bah ya. Jadi Allah menjaga itu. Maka ketika bangsa Abraha dengan bertentara bergajahnya mendatangi itu untuk melakukan untuk menghancurkan Ka'bah, untuk meluluhlantahkan Ka'bah, tetapi Allah tidak mengizinkan atau Allah menjaga keberadaan tempat peribadatan tersebut ya. Nah, kebetulan juga pada waktu itu pada masa akan dilahirkannya Nabi kita Muhammad SAW. Artinya daerah yang begitu tandus kemudian menjadi daerah yang makmur ya. Nah, ini akibat dari sini ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Cilegon itu dulu daerah subur, dari sudut pertanian dan perikanan ya. Walaupun ketika musim paceklik kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, orang tua kita pada urban ke Lampung, ke Sumatera, ke Palembang dan sebagainya dalam rangka mencari penghidupan, pun demikian dengan orang bangsa Quraisy, bangsa Arab Quraisy. Nah itu. Nah, tanah Cilegon ini merupakan tanah yang pertumbuhan dan perkembangan secara perekonomian dan peradabannya, budaya sangat luar biasa. Kita ini wilayah tempat perkembangan penyebaran agama Islam dulu dipusatkan di Banten ini, dipusatkan di Cilegon. Kenapa? Karena Banten dekat dengan
Pulau Sumatera tempat penyeberangan. Ini sehingga dipusatkan, bahkan di Cilegon waktu itu sudah dibangun pelabuhan penyeberangan yang sekarang menjadi pelabuhan Merak itu. Nah ini artinya apa? Bahwa selain pertanian juga ada kepelabuhanan. Ini untuk membangun perekonomian, perputaran perekonomian di Cilegon itu sejak zaman itu sudah baik, sudah bagus. Maka dengan dibangunnya atau berubahnya menjadi kawasan industri, hendaknya itu akan lebih baik lagi dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Bahwa ketahanan pangan harusnya berubah menjadi ketahanan ekonomi dengan memanfaatkan tenaga kerja dari lokal. Jadi industri bersama pemerintah hendaknya membuat satu aturan, kesepakatan, kesepahaman untuk memanfaatkan, meningkatkan SDM, kemudian memanfaatkan tenaga lokal di kawasan industri, kerjasama dalam berbagai macam bidang. Ini penting ya, penting untuk menyelamatkan daripada itu. Mengapa? Mengingat dari sejarahnya, dari secara ekonomi, secara perkembangan agama Islam dan sebagainya itu perlu dipertahankan. Tanpa kita meningkatkan SDM, tanpa memanfaatkan tenaga kerja lokal, maka masyarakat Cilegon akan tertinggal. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.